Kita itu nggak percaya kalau kita akan mati hari ini atau besok. Saya tidak akan percaya kalau saya akan mati hari ini. Ya, kita masih punya rencana-rencana. Saya merencanakan perayaan ulang tahun saya dengan teman-teman saya. Pesta ini, pesta itu. Kita nggak pernah punya kewaspadaan kalau saya akan mati. Kita juga nggak punya kesigapan. Tapi kita, ya seperti tadi, bahwa elang itu mengincar kita. Kita seperti seekor kelinci, Yama itu seperti elang di atas langit mengincar kita. Tapi kita di kitanya, kita berpikir kita ini seperti arhat besar yang telah mengatasi kematian. Kita santai-santai, waktu kita masih panjang, ini itu. Sebenarnya ketika nanti kalau sudah tiba waktunya, nah itu nanti menyesal. Kita senantiasa dikuasai oleh kematian. Tapi santai-santai saja kita. Seolah-olah seperti arhat yang telah menguasai kematian. Adalah sulit memang untuk mengubah pola pikir konsep. Nah itu buktinya bahwa kita itu punya pandangan yang bertolak belakang dengan semesta alam ini. Pandangan kita kan mengatakan kita kekal, besok tak mati, barang kekal. Padahal ketika barang itu pertama diciptakan, saat momen kedua dia adalah berjalan menuju ke kematian. Dan buktinya kita sudah berjalan 1/4 abad, ada yang setengah abad, setengah. Lalu, apakah hal ini tidak menakutkan bagi kita? Coba kita merenung-renung, apa yang masalahnya apa sih gitu kan? Bicara-bicara hal-hal yang tidak enak itu, mengobok-obok perasaanku tidak enak. So what's the problem sih? Problemnya adalah setelah mati, where you want to go? Where place? Apakah do you save? Kamu aman-aman aja? Oke, jika itu kita bisa bicara next. Tapi masalahnya sebelum next itu terjadi, are you ready to live behind semua ini? Kita siap untuk meninggalkan semua ini? Are you ready? Not yet pasti. But I'm ready. You masih not yet. You can. Yuk mati. Besok divonis mati. You ready? Not ready. Why? Masalah di sini banyak. 1, kita nggak siap mati. Dan siap mati itu artinya dari pihak kita nggak siap untuk lepas dari semua ini. 2, jika mati, saya entah kemana. 3, sebelum mati. Itu adalah suatu alam yang gelap, yang saya nggak pede, saya nggak punya keberanian, pede, percaya diri menghadapinya. So, 3, sebelum, tengah-tengah, setelah. Sebelum mati, proses mati ini, saya nggak siap ninggalin semua. Proses mati, saya nggak tahu, blank. Aku nggak pede, gelap. Nggak tahu harus ngapain. Setelah mati, entah kemana. So, that's all the problem there. Masalahnya itu, saya bisa jamin saya besok melahir di mana. Tapi you tak bisa. Kita nggak siap, semua masalahnya itu adalah kita nggak siap meninggalkan semua ini. Karena kita selalu bilang, aku tidak mati, ini adalah kekal, indah, baik, aman, tentram. Di dalam benak kita tidak pernah membuat kita siap. Lalu kita nggak punya modal, nggak pede, nggak mampu, nggak punya kekuatan, nggak punya kepercayaan diri. Kita takut menghadapi proses mati. Nah, setelah mati kita nggak punya modal untuk lahir di tempat yang baik. Gitu. Tapi itu harus kita mau nggak mau ketemu. Mau nggak mau harus terima, suka tidak suka, itu harus kita terima. 2 masalahnya adalah lebih parah. Nggak tahu dia kapan datang. Ya kalau kita tahu kapan datang kan enak ya. Kalau kita tahu dia kapan datang kan enak ya. We'll make ready. Masalahnya, we don't know when he come. Sudah nggak, kita harus terima, tapi masalahnya nggak tahu dia kapan datang. Saat datang kalau kita nggak siap bagaimana? Nah itu inti permasalahan.
Ya toh? Lalu penyebab mati lebih banyak daripada penyebab hidup. Nih ya, Gutang Rinpoche juga ngomel. Dia bilang, dia berpikir, saya akan mulai praktek Dharma yang murni pada bulan ini, tahun ini, hari ini, tanggal ini, ketika urusan saya, beberapa pekerjaan saya berkaitan dengan urusan hidup ini selesai. Nanti saya akan praktek Dharma. Paham nggak? Ini adalah setan penghancur yang menipu kita semua. Nantilah umur sekian, tanggal sekian, nanti urusan saya kalau udah selesai, saya praktek Dharma. Banyak di antara kita berkata pada diri sendiri bahwa kita akan mulai praktek Dharma segera setelah kita menyelesaikan proyek ini atau proyek itu. Namun urusan dunia ini, ini menarik sini. Urusan dunia ini seperti jenggot, makin dicukur makin panjang, tidak pernah selesai. Namun urusan dunia seperti riak di atas permukaan air. Mereka tidak pernah berhenti meski hanya sejenak. Sebelum menyelesaikan atau pekerjaan baru pasti datang dan juga membuat kita ingin menyelesaikannya. Demikian pula hal ini seperti digambarkan. Memotong jenggot, makin dipotong makin lebat. Urusan dunia itu makin diurus makin banyak, gak pernah selesai. Sebelum esok hari Dharma terbit, hari ini kematian mungkin sudah tiba. Jangan menjadi orang yang menipu diri sendiri. Mulailah praktek Dharma sekarang juga. Ya dia sebelum esok hari untuk Dharma terbit, hari ini kematian mungkin sudah tiba. Jangan menjadi orang yang menipu sendiri. Mulailah praktek Dharma untuk hari ini. Ya kan, urusan tak pernah selesai. Urusan selalu datang banyak. Nantilah aku akan praktek Dharma, nanti. Nanti in the end, tiba pada nanti ya tidak pernah ada nanti. Nantinya nggak pernah nyampe. Ya toh? Kita kan bilang santai, nantilah. Tangela, tunggulah. Tangela, mikiannya coba beliau. Ini nantilah. Dagang dulu lah, bentar lagi mau lebaran. Lalu di bawah dibilang, pekerjaan belum selesai seperti jenggot orang tua. Anda motong dan memotong lagi, justru makin lebat. Lalu pertanyaannya, saya praktek Dharma harus mulai dari mana? Sebelum kita bahas praktek Dharma mulai dari mana, kita bahas dulu apa yang kita cari dalam hidup ini. Apa yang dibutuhkan. Coba kita renungin ya. Mau ze, wo teng xia lah, nanti baru praktek Dharma, teng xia lah. Mau tian, mau yue, mau ze, nanti aja lah. Kalau wo sicing ban wan le baru praktek Dharma. Nanti tunggu, tuo zai tuo, in the end tidak ada praktek Dharma. Kita ini malas. Lebih intinya apa nih? Malas. Dua, intinya apa lagi? Tertarik pada hal-hal yang atraksi yang sebenarnya tak berguna. Nah, ini ada satu hal. Begini ya. Coba kita renungi deh. Kenapa kita nunda-nunda? Karena kita malas. Oke, ada sifat malas. Praktek Dharma, kita bayangkan sesuatu pekerjaan yang aduh, malas ya. Oke ya. Paham ya? Setuju kan? Oke. Kedua, itu praktek Dharma. Kenapa kok kita nggak antusias? Jadi kalau malesnya nggak ada, kok nggak antusias ya kan? Kok nggak semangat ya? Nah, kita lebih sifat kita aslinya kita itu sifatnya adalah selalu tertarik pada hal-hal terdistraksi pada hal-hal yang tak berguna. Apa yang tak berguna? Sesuai dengan karma saya loh. Nah, nanti kita bahas di hukum karma. Kalau kita punya karma yang pada elektronik, ya kita pasti tertarik pada elektronik. Kalau punya karma pada fotografi, pasti tertarik pada fotografi. Punya karma pada baju fashion, pasti
Kita lihatnya itu, paham nggak? That kind of things is interest kita kepada dia, paham toh? Nah, itu artinya kita lebih tertarik hal-hal yang seperti ini. Berarti kok bisa? Berarti kita lihatnya basisnya siapa? Basisnya adalah kekuatan isi kualitas karma kita, ya nggak? Nah, paham dok? Karma kita itu nggak berkualitas untuk praktek dharma, ya nggak? Paham nggak? Paham nggak? Betul toh? Kalau ada kualitas kayak Rinpoche begini, langsung buka dharma. Oh, dia sudah nggak beli HP, dia sudah nggak tertarik pacaran. Itu sampah, tak berguna, tak bermanfaat. Ini saya kejar. Kayak orang antusias pada sesuatu karena ada karmanya kan? Paham nggak? Artinya apa? Dengan kualitas model seperti ini, dalam artian buruk, terus kalau besok kita mati, ya kita bawalah kualitas ini dan kita yongpu fansen. Tahu nggak? Nggak bisa menjadi lebih baik dari ini. Jadi kalau sekarang kita tidak memperbaikinya, terus kapan kita bisa menjadi lebih baik? Paham? Kita lebih tertarik pada hal-hal fashion. Karena karma kita pada hal-hal fashion. Tertarik pada masakan. Makan aja kan, coba kita renungin. Makan gitu loh. Apa yang membuat interesting, tertarik itu apa? Saya nggak habis mikir. Tak paham saya. Fashion lebih parah. Kamu nggak lihat baju saya compang-camping jelek-jelek. Aku nyaman. Bolongnya besar. Itu makin nyaman. Tertarik apa? Apa itu fashion? Tak tertarik. Saya tak paham. Saya nggak punya karma sama itu, ya kan? Kalau orang punya karma sama itu, karmanya seperti itu, dia membuat dirinya interest seperti itu, dia akan masuk ke dunia itu. Ya toh? Contoh orang-orang tertarik pada game. Sesuatu fantasi, dia nggak bisa keluar. Dengan kualitas batin kita seperti ini, karma kita seperti ini, kita coba renungin deh, besok mati mau jadi apa? Setelah mati mau jadi apa? Kecuali interest pada dagang gitu ya. Interest dagang. Wah, kejar itu uang ya. Kayak kejar saham, Bitcoin, the Dogecoin, besok cat coin. Ada Bitcoin, lalu ada Dogecoin, besok cat coin. Habis itu cow coin. Dia kejar itu. Dia interest. Berarti kualitas batin karma dia ya bentuknya itu. Nah, kita renung, kita belum bahas yang jauh-jauh, belum. Itu nanti di karma sama penderitaan samsara. Kita tanya, dengan kualitas seperti ini, besok mati, what I'm doing dengan that kind of thing, dan what kind of life, dunia macam apa yang aku akan hidup, paham nggak? Dunia macam apa yang aku akan hidup, paham nggak? Makin terburuk, makin sengsara. Lalu kenapa kita tidak pernah berpikir untuk berubah? Nah, tapi hukum karma itu mencambuk kita. Maka balik lagi kan, manfaat dan kerugian tidak tidak merenungkan kematian. Itu adalah cambuk. Paham nggak? Jadi setiap poin itu saling berhubungan, sebab akibat, saling berinteraksi. Setiap poin lamrim itu cambuk. Jadi ini balik lagi refer ke situ. Itu gunanya. Diterangkan di depan manfaat. Dan sini dijelaskan. Dengan kondisi seperti ini terus kita mati, kita mau jadi apa? Misalnya orang yang suka fashion. Suka bersoleh, berdiri di atas panggung. Yang gak ada salahnya setelah mati. Masalahnya setelah mati dia jadi apa? Gini, kualitas penderitaan yang akan dihadapi, itu loh poinnya. Kita kan kasih tahu kepada kau, besok kamu menderita loh. Kamu dengan kondisi batin seperti ini, kamu lebih menderita. Kok main dia? Ya sudahlah kalau main dia. Sana, menderita sana. Jangan cari aku lagi. Besok melolong-lolong. Aku minta tolong. Gak usah cari aku lagi. Gak usah WhatsApp minta tolong, dia liatin chat. Aku menderita. Suruh praktek dharma gak mau. Paham gak maksudku? Masalahnya bukan terletak pada kamu profesi apa. Tapi adalah dengan kualitas seperti ini, besok kamu ketemu
alam berikutnya, kamu akan mudah dan makin menderita karena feelingnya akan di situ menderita. Coba kondisimu kamu naik sedikit lebih tinggi. Kondisi eksternal yang menyerang kamu menjadi less dan kamu tidak lebih merasa menderita. Kan kemarin sudah diterangkan dengan jelas. Paham filosofisnya? So, kenapa kita males? Ya karena kita ini dikuasai oleh karma sama klesa. Dikuasai, dikontrol. Nah, lucunya lagi, kita yang memproduksi itu, karma sama klesa kan kita yang memproduksi. Saking banyaknya kita dikontrol, dikuasain sama diri kita, sama oleh dia, dan kita tak berdaya untuk ayo praktek dharma, aku nggak mampu. Aku nggak kuat, aku nggak mampu lagi. Nah itu, kita nggak mampu lagi praktek dharma. What kind of life that you will be? Nah ini buat kita bangun, buat kita awake. Lu serius nggak sih? Nah sekarang aku tanya nih, kalian tuh praktek dharma itu serius nggak sih? Nah perkara serius tak serius berarti perkara kita bisa merenung sedalam apa dalam hidup kita. Masa yang akan datang yang kita hadapi itu serius gak sih? Nah itu. Paham gak maksudnya? Yang mengerti maksud pola pikirnya? Ayo mari kita merenung. Kenapa? Cuma 3 hal kan ya? Saya ini tak mampu praktek dharma. Jadi bukan. Tak mampu meninggalkan dunia ini. Lalu hadapinya tak bisa. Ke depan tak paham. Kenapa? Karena saya tak mampu, males. Dan tak interest, distraksi. Saya lebih terdistraksi pada hal lain daripada dharma. Kenapa? Kualitas batinku seperti itu. Kualitas batinku seperti itu. Saya nggak tertarik pada senyi, pada filsafat, tantra, bodhicitta nggak tertarik. Saya lebih tertarik pada fashion lah, makan lah, show lah. Ini apa namanya? Achievement dunia. Nah coba renungin, setelah kamu achievement di dunia yang tadi malam cerita itu loh, kamu untung apa aku yang untung? Ya yang untung aku lah. Ya bodoh sekali, ngerti nggak? Kamu kan cuma modalnya dipuji aja. Dan sudah oke. Ya tujuannya kan uang ya, saya dapat uang, kamu dapat pujian. Indian kamu umur 40, sudah tua, kamu punya uang nggak? Kamu nggak punya uang. Achievement. Nah kualitas batin seperti ini. Lalu besok kita hadapi mati. Lalu dengan kondisi mati, lalu dengan kondisi penderitaan samsara, nah ini. Kan pertanyaannya, so what gitu loh. Saya dioyok-oyok untuk praktek dharma. Ya gak apa-apa toh. Ya apa-apa, bukan gak apa-apa. Masalahnya adalah kita ini berhadapan dengan alam semesta. Situasi di luar diri kita. Semua makhluk, alam semesta, siklusnya, nature-nya alam, kita akan menderita kalau kita nggak mampu melewatin seperti hadapin dia. Masalahnya kan kamu yang menderita. Paham nggak maksudku? Tujuannya itu loh. Kenapa disuruh itu? Karena kalau kamu tidak latih, batinmu tidak stabil, kamu akan berhadapan dengan semesta alam di dalam samsara ini. Dan di dalam samsara ini kamu berhadapan itu isinya semua adalah penderitaan. Di samsara ini tidak ada kebahagiaan. Di samsara ini cuma ada bahagia, netral, menderita. Menderita udah pasti menderita. Bahagia itu akan berubah menjadi netral, dia akan jadi menderita. Netral dia pasti menjadi menderita lagi. So ada nggak bahagia sesungguhnya? Ya nggak ada. Kalau nggak ada kebahagiaan sesungguhnya, berarti isi samsara itu semuanya penderitaan. Lah kita besok akan pergi menghadapi berhadapin dengan penderitaan yang panjang itu. Kita sanggup nggak kalau kita tidak mengupgrade kapasitas batin kita? That's the point loh. Paham nggak logikanya? Paham nggak logikanya? Perlu aku ulang? Ngerti outline-nya, logika berpikir. Kayak kita mau bahagia, tidak mau menderita toh? Ya itu dulu pegang. Karena kamu mau bahagia, tidak mau menderita, besok setelah mati dengan kualitas batinmu seperti ini, kamu bahagia atau menderita? Menderita. Ya nggak apa-apa toh, so what gitu loh, saya dipaksa-paksa praktek dharma.
Loh, kamu kan nggak mau menderita, kamu mau bahagia. Buktinya apa? Kamu akan menderita. Buktinya apa? Aku akan menderita. Dia kayak ditanya gitu. Ini adalah the way penjelasan Dharma kepada milenial. Lu bisa nggak ketemu penjelasan yang sedemikian dangkal itu di dalam teks Lamrim? Tak ada. Itu milenial semua. Lah, oke, diulang ya. Semua makhluk mau bahagia atau mau menderita. Bener-bener dia konyol. Makin hari makin ngajar makin pengen ketawa aku. Makin hari. Kita tidak mau menderita, kita mau bahagia. Nah, ini catat ini milenial. Ini kalau dijual laris ini. Rinpoche itu suatu hari ngomong ke saya ya lo sama saya. Kalau mau ngajar, mau jual dagang, mau jual Dharma saya kaya besar di Eropa. Saya bilang, iyalah tentu, saya bilang. Di Eropa yang bisa ngajar itu kan bisa dihitung Rinpoche. Sekarang aku juga ngomong begitu. Ya milenial, kalau dagang, kaya aku. Aku nggak teaching saya, nggak usah bayar. Nah, kan semua makhluk mau bahagia atau mau menderita, ya nggak? Oke. Lalu, besok kamu mati, kamu tuh menderita. Dengan kondisi batinmu kita seperti ini, kita pasti menderita. Buktinya apa? Kita tuh kan sekarang dan masa yang akan datang, dan itu kan kita di dalam samsara. Samsara itu tak ada yang namanya bahagia. Itu selalu menderita. Isi samsara cuma 3. Menderita, berubah, tidak kekal. Tidak pasti. Tidak kekal, tidak pasti, berubah tanpa inti. Itu sudah samsara, itu mengerikan itu. Lalu dengan kondisi batin kita seperti ini, kita mati, kita lahir lepas dari kehidupan sakati, masuk ke dalam dunia ini, kan kita pasti menderita. Supaya kamu less menderita, kamu praktek Dharma sekarang, upgrade batinmu supaya tidak menderita. Itu loh sebabnya dioyok-oyok biar praktek Dharma. Kita masih sampai pada motivasi praktek Dharma, belum praktek Dharma loh. Kita masih bilang, pakai motivasimu kematian untuk praktek Dharma. Bangun, sadar. Kamu butuh praktek Dharma. Supaya apa? Supaya kamu besok nggak menderita. Karena kamu besok mati berada di samsara, kamu masih menderita. Dengan state of mind seperti ini, kamu pasti menderita. Kok bisa? Lah iya, itu di samsara itu begitu semua. Mana ada kebahagiaan? Kita berhadapan dengan semua ini, kita nggak mampu untuk bisa jaga, dan kita pasti hanyut, dan ketika hanyut kita pasti mengalami penderitaan. Dan kalau batin kita nggak kokoh, dan kita sekarang nggak upgrade kokoh, ya nggak mungkin. Paham? Maka dioyok-oyok untuk bangun. Ada kematian, waktunya singkat praktek Dharma. Supaya kita besok kokoh untuk bisa berhadapan dengan samsara, situasi sifat-sifat samsara, sehingga kita kokoh tidak menderita. Ini penjelasan kepada milenial harus jelas. Mari kita merenung milenial, yuk.